menjelaskan hukum keluarga. Yang pertama itu hukum keluarga sedarah dan semenda. Keluarga sedarah adalah pertalian keluarga antara orang-orang di mana yang seseorang adalah keturunan dan yang lain atau antara orang-orang yang punya bapak asal yang sama, yaitu pasal 290 KUH Perdata. Pertalian keluarga dihitung dengan jumlah kelahiran. Tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat urutan perderajatan, yaitu pasal 291 dan pasal 293 KUH Perdata. Garis lurus yang satu adalah keturunan yang lain dan garis menyimpang yang satu adalah bukan keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama. Garis lurus terbagi menjadi dua, yaitu garis lurus ke bawah adalah hubungan nenek moyang dengan sekalian keturunannya. Yang kedua, garis lurus ke atas adalah hubungan antara seseorang dengan sekalian mereka yang menurunkannya, yaitu pasal 292 KUH Perdata. Pertalian anak dengan bapak adalah garis lurus derajat ke-1. Pertalian bapak dengan cucunya adalah garis lurus kedua. Pertalian antara bapak dan kakek terhadap anak dan cucunya adalah garis lurus derajat ke-1 dan derajat kedua, yaitu pasal 293 KUH Perdata. Kekeluargaan dalam garis menyimpang dihitung dengan menggunakan patokan yang berasal dari leluhur yang sama atau terdekat. Dua saudara adalah pertalian keluarga dan derajat kedua. Paman dan keponakannya adalah pertalian keluarga dalam derajat ketiga. Antara dua anak saudara adalah pertalian keluarga dalam derajat keempat, yaitu pasal 294 KUH Perdata. Di sini contoh hubungan sedarah yaitu yang pertama sedarah lurus, yaitu ayah, ibu, dan anak kandung. Sedarah ke samping yaitu saudara kandung. Yang kedua, kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa. Dan sebaliknya, anak-anak dalam umur belum dewasa dan berapapun juga wajib menghormati keluarga bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali, maka ia tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya, yaitu dalam pasal 298 KUH Perdata. Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan kekuasaan orang tua adalah kekuasaan orang tua pada kedua orang tua. Kekuasaan orang tua ada selama perkawinan berlangsung. Kekuasaan orang tua ada pada orang tua selama tidak dibebaskan atau dicabut atau dipecat dari mereka. Kekuasaan orang tua dalam KUH Perdata terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kekuasaan orang tua terhadap anak-anak. Yang kedua, kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak meliputi yang pertama itu pengurusan, yang kedua menikmati hasil, yang ketiga pengurusan, yang keempat pengurusan harta benda anak bertujuan mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak itu tidak dianggap atau tidak cakap. Yang selanjutnya pencabutan atau pemecatan kekuasaan orang tua berdasarkan alasan tidak cakap atau tidak mampu untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Seorang ayah atau ibu mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan ia tidak lagi dapat dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua. Dalam hal ini hanya dapat diminta oleh Dewan Perwakilan atau kejaksaan tidak dapat dipaksa jika si ayah atau ibunya melawan. Selanjutnya, dapat juga diminta pada hakim supaya orang tua itu dicabut kekuasaannya berdasarkan alasan-alasan ditentukan oleh undang-undang antara lain jika yang pertama,
Orang tua itu salah mempergunakan atau tidak melalaikan kewajiban sebagai orang tua. Yang kedua, berkelakuan buruk. Yang ketiga, dihukum karena sesuatu kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan anaknya atau dihukum penjara selama 2 tahun atau lebih. Yang keempat, pencabutan kekuasaan dapat diminta oleh si istri terhadap suaminya atau sebaliknya, dan dapat pula diminta oleh anggota-anggota keluarga yang terdekat, Dewan Perwakilan atau Kejaksaan. Pembebasan kekuasaan orang tua didasarkan pada tidak cakapnya orang tua atau tidak mampu memenuhi kepentingan-kepentingan dasar anak-anaknya. Adapun perbedaan pembebasan kekuasaan orang tua dan pencabutan kekuasaan orang tua yang ditujukan pada orang tua melakukan kekuasaan orang tua atau biasanya si ayah, sedangkan outzulating dapat ditujukan pada masing-masing orang tua. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang hukum keluarga sedarah dan semenda.